Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kabupaten Blora, selamat datang kembali di Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora yang membahas seputar demokrasi, pengawasan pemilu, dan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Di Indonesia, setiap pemilu selalu membawa harapan besar, pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Namun di sisi lain, kita juga sering mendengar isu tentang dugaan pelanggaran pemilu, politik uang, hingga netralitas aparatur sipil negara. Disinilah peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjadi sangat penting. Hari ini kita akan membahas secara terbuka dan mendalam tentang integritas pengawas pemilu dalam proses penanganan pelanggaran. Sudah hadir bersama saya narasumber dari Bawaslu Kabupaten Blora yang sangat luar biasa, Bapak Kordif Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Blora, Bapak Irfan Saiful Maskur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya? Cahyo, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita mulai saja. Jadi banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya ini, sebenarnya seberapa penting integritas pengawas pemilu. Jadi apa sebenarnya sih yang dimaksud dengan integritas pengawas pemilu dan mengapa hal ini sangat krusial dalam proses demokrasi? Jadi begini Mas, yang dimaksud dengan integritas itu adalah komitmen untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan secara jujur, independen, dan objektif, serta berpegang kepada aturan hukum yang berlaku atau regulasi yang berlaku. Kemudian pengawas pemilu itu tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Seperti apa itu ya Mas? Ya? Nah, kepentingan politik tertentu itu seperti tekanan pihak-pihak tertentu dan juga kepentingan pribadi, baik dari penyelenggara pemilu itu sendiri maupun dari orang-orang yang punya tujuan untuk memenangkan salah satu calon maupun pasangan calon, seperti itu Mas. Jadi bisa dari partai politik juga, tidak di bawah tekanan partai politik atau pasangan calon atau calon legislatif semacam itu ya. Betul. Oke. Jadi, karena gini Mas, tanpa adanya suatu integritas gitu, proses pengawasan terutama di kepemiluan itu bisa kehilangan kredibilitas serta kepercayaan terhadap publik gitu. Oke, bisa saya pahami. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya, Pak Irfan, terkait penanganan pelanggaran ini. Siap. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa laporan penanganan pelanggaran pemilu itu sering berhenti di tengah jalan. Bisa dijelaskan nggak sih, apakah itu benar demikian, dan bagaimana sih Bawaslu memastikan setiap laporan benar-benar diproses secara serius? Oke, gini. Sebelum kita masuk ke laporannya gitu. Jadi untuk sekedar mengedukasi saja kepada masyarakat bahwa sumber penanganan pelanggaran di Bawaslu itu ada dua gitu. Yang pertama melalui temuan dan yang kedua adalah melalui laporan gitu. Temuan itu berarti hasil pengawasan dari lembaga Bawaslu itu dan juga dengan jajarannya, bisa dari Panwaslu Kecamatan, pengawas kelurahan desa, pengawas TPS, seperti itu. Sedangkan kalau laporan itu bersumber dari warga masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian masyarakat apabila melihat adanya dugaan pelanggaran itu dapat melapor ke Bawaslu, tetapi ada mekanisme yang jelas di situ, seperti misalkan unsur laporannya ini terpenuhi atau tidak. Unsur laporan itu seperti siapa yang melaporkan, gitu, atau biasa kita kenal dengan syarat formil dan juga syarat material, gitu. Siapa yang melaporkan, kemudian terlapornya siapa, kejadiannya di mana, tanggal berapa, jam berapa, saksi. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu dilengkapi agar laporan tersebut dapat
ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kecamatan gitu. Ya, berarti sudah sangat jelas ya. Berarti setiap ada laporan Bawaslu selalu memproses itu dengan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Betul. Kemudian bagaimana kalau syarat terpenuhinya laporan itu kurang, misalkan terlapornya tidak ada, maka Bawaslu akan memberikan waktu kepada orang yang lapor tadi atau warga masyarakat tersebut untuk dapat melengkapi kekurangan dari syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu, seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali ini pembahasan kita. Nah, ini tekanan politik dalam pemilu sangat besar, tadi dengan sudah mengatakan hal tersebut. Nah, ini pertanyaannya ini, bagaimana sih pengawas pemilu bisa tetap independen ketika menghadapi tekanan-tekanan politik atau kepentingan kaum-kaum tertentu tersebut? Oh gitu. Seperti itu, karena kita bekerja di Bawaslu itu pasti tekanan dari banyak sekali pihak, khususnya dari pihak-pihak luar, dari pasangan calon, dari partai politik, calon legislatif, calon-calon, atau dari pihak-pihak luar manapun, mungkin dari penguasa dan lain-lain. Itu bagaimana sih Bawaslu menghadapi tekanan-tekanan tersebut? Bawaslu itu di dalam proses pengawasan dan juga di dalam proses penanganan pelanggarannya maupun penyelesaian sengketanya itu tidak boleh terpengaruh atau tidak boleh ditekan, misalnya seperti itu ya, oleh kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Harus independen. Oleh karena itu seorang pengawas pemilu itu terikat dengan yang namanya kode etik gitu. Kode etik pengawas pemilu serta terikat dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Selain itu keputusan yang diambil secara kolektif kolegial melalui rapat pleno seperti itu bukan karena keinginan secara pribadi, jadi gitu. Dengan sistem tersebut keputusan yang diambil diharapkan tetap objektif sesuai dengan jenis pelanggarannya dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Oke. Sekarang kita membahas isu terkait politik uang ini. Jadi isu itu kan sangat panas dan sangat pembahasan tidak ada selesainya itu terkait politik uang. Jadi banyak masyarakat yang sebenarnya itu mengetahui praktek tersebut, tetapi ragu untuk melaporkannya. Nah, ini pertanyaannya ya, ini adalah apakah masyarakat itu benar-benar dilindungi ketika melaporkan ada yang dugaan terkait politik uang? Apakah kita itu sebagai pelapor nantinya akan mendapatkan perlindungan sebagai pihak pelapor itu? Bisa disampaikan jawabannya? Siap. Jadi seperti ini Mas Cahya ya. Yang namanya money politik atau politik uang itu memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap nilai-nilai demokrasi gitu. Sehingga perlu sekali adanya partisipasi masyarakat ya, dalam mengawal proses demokrasi ini agar berjalan sesuai dengan asasnya, yaitu luber dan jurdil itu. Oleh karena itu kami berharap itu, kepada masyarakat benar-benar dapat berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri. Melalui apa? Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa apabila masyarakat yang sudah memiliki hak pilih itu menemukan atau melihat indikasi adanya dugaan pelanggaran, baik itu money politik, kemudian SARA, hoax, dan lain sebagainya yang seperti halnya terkait netralitas perangkat desa maupun aparatur sipil negara atau ASN, itu bisa lapor ke Bawaslu gitu. Misalkan ya kebetulan terjadi dugaan pelanggaran di wilayah Todanan misalkan ya, karena jarak bisa menyampaikan informasi itu ke Panwaslu Kecamatan terlebih dahulu gitu, agar segera dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dalam penanganan pelanggaran itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian
apabila masyarakat melapor itu aman enggak sih? Nah, gitu kan, pernyataannya begitu kan. Nah, ketika ada laporan itu, maka pelapornya, identitas orang yang melaporkan atau orang yang melihat adanya dugaan pelanggaran itu dirahasiakan, seperti itu, Mas. Bahkan ketika kita melakukan proses klarifikasi terhadap adanya dugaan pelanggaran itu, antara pelapor, kemudian terlapor, serta saksi yang melihat dugaan pelanggaran tersebut itu kita istilahnya kita cari tahu kebenaran informasi tersebut itu tidak bersamaan, gitu. Istilahnya waktunya berbeda. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika pelapor itu atau warga masyarakat yang melihat adanya dugaan pelanggaran tersebut itu, ketika kita klarifikasi itu tidak ada tekanan, gitu. Benar-benar bisa menyampaikan kepada pengawas pemilu kronologi atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan sesuai dengan kasus yang terjadi ketika ia melihat adanya dugaan pelanggaran tersebut, begitu. Jadi masyarakat ini nggak usah takut ya ketika melaporkan dugaan pelanggaran, karena nanti dari Bawaslu kita bisa melindungi identitas atau jati diri dari seorang pelapor tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi nanti istilahnya dapat tekanan pribadi atau apapun dari para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran tersebut. Jadi seperti itu. Ya, sekarang kita bahas lagi. Ini kita di jajaran Bawaslu itu kan kita mempunyai jajaran hedok sampai bahkan tingkat TPS, mulai dari tingkat kecamatan, desa, kelurahan sampai tingkat TPS. Ya, jadi ini mau saya tanyakan dari pengalaman Bawaslu sendiri, tantangan terbesar dalam menjaga integritas pengawas pemilu di lapangan itu apa? Beberapa hal yang berkaitan dengan tantangan ini ya. Yang sering dihadapi antara lain yang pertama itu adalah tentang dinamika politik, gitu. Dinamika politik lokal itu kita tahu terkadang yang kita awasi itu adalah teman kita sendiri, gitu kan. Nah, sehingga itu akan memunculkan persepsi masyarakat yang berbeda-beda gitu terhadap suatu peristiwa, serta keterbatasan informasi yang kita terima atau bukti, namun pengawas pemilu tetap harus bekerja secara profesional berdasarkan peraturan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Jadi ini kan karena jumlah sumber daya manusia di jajaran pengawas itu kan sangat banyak ya. Jadi bagaimana sih jika ada memang pengawas pemilu sendiri yang justru melanggar integritas? Apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora seandainya di jajaran tingkat bawahnya, di jajaran eduknya tersebut ada yang justru itu melanggar integritas sebagai pengawas? Oke. Jadi seperti ini. Misalkan dalam suatu, ini sebagai contoh Mas ya. Misalkan di dalam suatu kegiatan kampanye gitu ya. Di dalam kegiatan kampanye itu kita melihat adanya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu bisa dari jajaran KPU, bisa juga dari jajaran Bawaslu gitu. Ketika kita melakukan proses pengawasan dalam suatu kegiatan kampanye atau kegiatan lain yang bersifat yang di situ menghadirkan calon maupun pasangan calon gitu. Kok ternyata di situ kita menemukan adanya penyelenggara pemilu, ya kan? Misalkan di situ dia tidak melakukan proses pengawasan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan pengawasan kepemiluan, tapi justru ia menggunakan pakaian salah satu pasangan calon tersebut gitu. Nah, itu jelas dia melanggar kode etik gitu kan ya. Harusnya netral, tetapi kenapa dia tidak netral? Nah, itu bisa mempengaruhi nilai-nilai integritas dari kepemiluan itu sendiri. Nah, maka hal yang seperti itu maka harus kita tindak lanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu gitu. Sehingga produk yang nanti kita keluarkan ketika kita sudah melakukan proses penanganan pelanggaran tersebut, mulai dari
pengumpulan bukti, kemudian pleno, klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan lain sebagainya. Dan kok di situ indikasinya bahwa yang bersangkutan memang tidak netral. Wah, ini bisa terganggu ini integritas penyelenggara pemilu ini gara-gara orang ini gitu. Maka kita bisa mengeluarkan yang namanya rekomendasi gitu. Nah, jika yang dilakukan, jika yang melanggar itu dari jajarannya KPU, maka rekomendasi itu kita teruskan kepada KPU untuk dapat ditindaklanjuti seperti itu melalui mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu seperti itu, Mas Ayo. Jika itu dari jajaran Bawaslu sendiri yang justru melakukan dugaan pelanggaran kode etik itu bagaimana? Sama, Mas. Jadi ketika yang melakukan pelanggaran itu ternyata dari jajaran ad hoc, Bawaslu tingkat ad hoc, maka Bawaslu Kabupaten itu bisa mengeluarkan atau bisa memberhentikan yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah tidak netral dalam melakukan pengawasan, dan itu bisa bisa merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan juga mengganggu integritas Bawaslu dalam melakukan proses-proses pengawasan seperti itu. Oke, ya. Itu kalau tingkatannya ad hoc, Mas ya. Nah, kalau tingkatannya itu di kabupaten, nah itu maka yang nanti akan melalui DKPP dan lain sebagainya begitu. Karena kita ketahui bersama bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3, yang pertama KPU, Bawaslu dan juga DKPP yang bertugas untuk mengawasi ya, untuk menjaga netralitas dari para penyelenggara pemilu itu sendiri. Oke. Jadi ini sangat luar biasa sekali, ini tugas yang sangat berat yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, khususnya di jajaran pengawas di Bawaslu, karena kita juga bersinggungan dengan banyak pihak dan banyak masyarakat luar. Nah, dalam melakukan pengawasan pemilu itu kan dinamikanya sangat luar biasa, itu pasti tekanan dan lain-lain banyak sekali. Jadi kita itu sering kewalahan dalam melakukan proses-proses pengawasan. Jadi kita mungkin tidak bisa sendiri dalam melakukan proses-proses pengawasan jalannya proses tahapan pemilu atau pilkada itu ya. Jadi bagaimana sih Bawaslu itu dalam mengajak masyarakat untuk aktif dalam menjadi partisipan di Bawaslu, menjadi partisipan ibaratnya, untuk menjadi jajaran pengawas partisipatif jajaran Bawaslu. Itu proses-proses apa sih yang harus dilakukan Bawaslu untuk mengajak masyarakat? Jadi benar apa yang disampaikan Mas Cahyo tadi, jumlah pengawas dalam satu kabupaten itu sangat terbatas gitu. Ya, kita tahu bahwa pengawas TPS itu di jajaran dari jajaran Bawaslu kan cuma 1 ya. Kemudian pengawas kelurahan desa juga 1 di tiap desa. Pengawas kecamatannya itu hanya ada 3 itu. Oleh karena itu penting sekali peran serta masyarakat dalam menjaga nilai-nilai demokrasi gitu. Penting sekali peran serta masyarakat untuk turut serta menjaga proses-proses demokrasi ini tetap berjalan sesuai dengan prinsipnya dan juga sesuai dengan asasnya, yaitu langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil gitu. Sehingga ketika masyarakat itu hadir dalam setiap proses pengawasan, itu diharapkan, ini ada harapan yang luar biasa sekali. Apa harapannya? Pelaksanaan pemilihan maupun pemilu itu akan melahirkan, bahasanya melahirkan itu apa ya? Ya akan terpilihnya seorang pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat, seperti itu. Sudah menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini ya. Tadi kita sudah bahas sekali banyak hal. Jadi dari diskusi ini kita belajar bahwa integritas bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia ini. Sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin ada pesan khusus
atau kata-kata mutiara atau corone nek wong Jawa ya kata-kata hari ini mungkin dari Bapak Irfan Syaifen Mas Kur yang ingin disampaikan. Sedikit aja. Partisipasi masyarakat itu merupakan kekuatan yang luar biasa atau kekuatan yang besar dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil, seperti itu. Jadi penting sekali peran serta masyarakat untuk menciptakan pemilu agar pemilu tersebut benar-benar menjadi pemilu maupun pemilihan yang jujur dan adil, seperti itu, Mas. Cukup sekian itu saja. Ya, terima kasih atas waktunya untuk diskusi kita pada sore hari ini dalam Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora. Ya, jadi bisa kita ketahui demokrasi itu lahir itu karena partisipasi masyarakat yang aktif dan integritas dari para penyelenggara pemilu, baik jajaran mungkin dari Bawaslu, KPU, dan DKPP, seperti itu. Saya selaku host pamit undur diri, mohon maaf selama memandu acara mungkin banyak sekali kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.